Kita mau ulang kembali soal nomor 27 ya. Ini soal termasuk cacat. Di bawah ini keterangan yang sesuai dengan organisasi Budi Utomo. Yang A, ruang geraknya mungkin maksudnya tidak sesuai. Kalau sesuai itu ruang geraknya meliputi yang B aja ya. Kalau yang A memang tidak sesuai. Yang B itu Budi Utomo memajukan pengajaran. Sebenarnya soal ini serba salah ya. Dia yang sesuainya ada 3. Hari kelahiran yang C itu benar, hari kelahiran Budi Utomo diperingati hari pergerakan atau kebangkitan. Yang D, mengadakan kongres pertama di Yogyakarta, benar. Kalau kalian nggak percaya silahkan searching. Yang E, menetapkan Yogyakarta sebagai pusat organisasi, juga iya. Jadi kalau pernyataan yang sesuai yang ditanya jawabannya C, D, dan E. Kalau pernyataan yang tidak sesuai yang ditanya itu bisa A dan B. Meliput dia ruang geraknya cuma Jawa dan Madura. Kalau yang tujuannya itu memajukan pendidikan dan pengajaran yang utama. Tapi kalau kita baca ekonomi, penjabaran detailnya ekonomi ada. Jadi yang tidak sesuai itu yang mungkin soalnya mengarah kepada pernyataan yang tidak sesuai. Kalau pernyataan tidak sesuai jawabannya yang A. Ruang geraknya cuma Sumatera, Jawa, dan Madura. Nomor 28 pada tanggal 30 April ya sampai 2 Mei 1926 Komite Kongres berhasil menyelenggarakan Kongres Pemuda 1. Salah satu hasil yang dibahas lagi dalam Kongres Pemuda 2 itu adalah nomor 28. Ini jawabannya adalah A. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu yang diulang-ulang. Yang B, penetapan federasi organisasi, enggak. Yang C, penyatuan organisasi pemuda, tidak. Penyatuan itu sudah terjadi di Kongres Pemuda 1. Yang D, penetapan lagu Indonesia itu di Kongres Pemuda 2, tidak ada pengulangan. Yang C, pemilihan bendera motif, belum ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 29 peranan tokoh di atas ya, itu adalah MR Muhammad Yamin. Pada pelaksanaan Kongres Pemuda, A, memimpin komite bertugas menyiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda 1, menyampaikan pidato yang berjudul kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Yang C, mengusulkan pelaksanaan Kongres Pemuda. Yang C, mengusulkan pelaksanaan Kongres Pemuda lanjutan untuk membahas bahasa persatuan Indonesia. Yang D, mengusulkan perubahan nama Jong Indonesia menjadi Pemuda Indonesia. Atau E, Ketua Kongres Pemuda 2. Jawabannya nomor 29 itu yang B, kemungkinan pembangunan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa yang mendatang. Jadi cikal bakal dulu Muhammad Yamin tuh inginnya bahasa nasional kita bahasa Melayu. Cuma kalau bahasa Melayu tentu itu merujuk pada etnis tertentu. Makanya orang bilang harus ada bahasa umum yang menyatukan. Makanya lahirlah dari pemikiran-pemikiran terus perundingan dan kesepakatan itu yang dinamakan dengan bahasa Indonesia. 30 soal terakhir, petisi Sutarjo dikirimkan resmi itu ke Belanda 1 Oktober 1936. Upaya untuk memperjuangkan petisi tersebut dilakukan dengan A, pemungutan suara di Polsat, B, pembentukan komite petisi Sutarjo, C, pembentukan gabungan nasional Indonesia, D, pertemuan dengan Gubernur Jenderal Djarda, atau E, pertemuan dengan anggota kelompok Suroso. Jawabannya langsung saja yang B, pembentukan komite petisi Sutarjo. Jadi nggak langsung aja petisi itu langsung saja Pak Sutarjo sendiri, enggak. Itu pasti ada kerjasama atau perundingan atau badannya, walaupun yang majunya adalah Sutarjo. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Kalau ada salah-salah kata-kata maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.